warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIT PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Sugdi Purwokerto batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sahirin SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Sugdi Purwokerto. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan praktik pembelajaran. Pada kali ini, saya akan laksanakan di kelas 5 tentang hidup damai dalam kebersamaan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, aku akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, boleh dibacakan. Siapa yang membacakan? Oke, silakan. Satu, peserta didik dari tujuan pembelajaran. Ya, boleh. Tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan isi Quran surat Al-Imran atau 3, 4 dan Surat ketiga ya. Ayat. dan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, Dua, peserta didik dapat mengaitkan ajaran dalam kedua ayat tersebut dengan pentingnya toleransi dan kebebasan beragam. Tiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku hidup damai dalam keberagaman agama, budaya, dan suku. Empat, peserta didik dapat menyusun foto sikap atau tindakan yang mencerminkan nilai-nilai hidup damai. baik, selanjutnya. Nah, coba nih, ada gambar apa ini? Ya, toleransi. Nah, itu ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai apa itu? Jubah aja ya. Nah, ini adalah gambar apa, ada yang tahu? Ya, sedang bertoleransi atau sedang berdialog antar umat beragama. Jadi tidak hanya orang muslim saja. Kalau di Indonesia itu kan ada berapa agama yang diakui? Nah, ya, pertama apa? Kemudian Islam, Katolik, Buddha, Hindu, terus lagi Konghucu. Jadi ini adalah mewakili dari 6 agama yang ada di Indonesia sedang berdialog antar umat beragama. Oke, baik. Nah, selanjutnya coba kita lihat bersama-sama. Nah, coba apa yang kalian lihat pada gambar tersebut tadi? Bertoleransi. Apalagi? Sedang berbicara. Apalagi? Sedang berdialog sambil santai ya. Berdialog itu berdiskusi. Kemudian nih yang kedua, menurut kalian, nih coba yang laki-laki, mengapa penting untuk hidup damai dalam keberagaman? Coba yang laki-laki. Mempererat silaturahmi, betul sekali.
Selanjutnya, nah ini ada surat Ali Imran ayat 64. Di sini sudah ada yang Al-Qur'an? Oke, nanti Pak Guru coba bacakan, kalian tirukan ya. Oke. Jadi ta'awud, ya ta'awudnya bersama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan dulu bacaan pendeknya ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Coba bersama 1, 2, 3. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Akhirnya, nah nilai-nilai utama dalam ayat. Oke, siapa yang mau baca nomor 1? Aku. Boleh, Nabila lagi coba ya. Ya. Aku tengok toleransi. Menghargai perbedaan keyakinan, suku atau budaya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yaitu kerukunan, yaitu menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Nah, kita kan hidup di dalam masyarakat, tentunya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga harus menjalin hubungan yang harmonis atau hubungan yang baik dalam masyarakat yang beragam. Masyarakat yang beragam, kalau kita tinggal di kampung mungkin masyarakatnya hampir ya sama, tidak terlalu beda, mungkin sukunya juga masih sama, suku Jawa, budayanya juga masih sama. Tapi suatu saat ketika kalian hidup di luar kali kampung, misalnya istri kuliah di Jogja gitu ya, nah ketemu teman dari Papua, dari Dayak misalnya gitu ya. Nah, mereka yang punya latar belakang budaya yang berbeda pun harus mampu menjalin hubungan yang harmonis. Jangan kemudian karena suku Jawa nggak mau berteman dengan suku Dayak, dengan suku Sunda dan suku yang ada di Indonesia, tidak boleh. Kemudian yang keempat, siapa baca? Kayak ulang, silakan dulu ya. Yang itu saling mendukung meskipun ada perbedaan. Oke, baik. Jadi yang keempat adalah tentang kebersamaan, yaitu hidup saling mendukung meskipun ada perbedaan. Namanya orang hidup pasti ada namanya perbedaan, baik perbedaan keinginan, perbedaan pendapat dalam satu kelompok ataupun dalam satu keluarga pun biasanya ada perbedaan. Tapi dengan kebersamaan kita harus saling mendukung atau saling menghargai, karena perbedaan itu adalah rahmat ya, perbedaan itu indah ya, perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah adalah nilai-nilai utama dari ayat tersebut yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu Quran surat Ali Imran ayat berapa tadi? 64. Kemudian Al-Baqarah ayat berapa? 250. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui nilai-nilai, sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang nomor 1 siapa mau baca? Aku Dulu boleh. Nanti kedua Salsa ya. Aku 3, 4 Ya, ya. Aku 3, 3. Ya, yang pertama menghormati teman yang berbeda agama atau budaya. Ini sudah jelas ya. Silakan yang kedua. Salsa ya. Tidak. Ya, tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kepada orang lain. Jika kalian dalam suatu kelompok, kalian punya pendapat, orang lain juga punya pendapat, itu tidak kemudian orang yang berbeda pendapat harus sama dengan kita. Itu tidak boleh memaksakan. Jadi kalau kita memaksakan pendapat, berarti sama aja kamu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di sini adalah dasarnya sudah jelas dari Al-Quran, kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Ketika ada orang lain yang berbeda pendapat, ya silakan saja, nggak apa-apa. Yang penting tetap harmonis, tetap rukun. Kemudian yang ketiga tadi siapa? Oh iya, silakan kami lagi, nggak apa-apa. Ya, menghargai hak orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Ini jelas ya, kita memberi kebebasan. Orang lain mau memeluk agama pun bebas, terserah masing-masing manusia atau masing-masing individu. Kita tidak boleh kemudian memaksakan juga kepercayaan orang lain untuk mengikuti kita. Kemudian yang keempat, silakan Mbak Ines. Nah, Ines dulu ya. Berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung persatuan dan kerukunan. Ya, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung persatuan dan kerukunan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, berarti insya Allah sudah jelas semuanya ya. Dari mulai nilai-nilai utama dalam ayat, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ini ada tugas kelompok. Oke, silakan nanti. Ini sudah dibagi jadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Urus saja biar gampang ya. Nah, silakan nanti. Yang pertama, kelompok 1 boleh disiapkan kertasnya ya. Nanti salah satu aja menyiapkan kertasnya. Nah, nanti kelompok 2 juga sama. Ya, nanti disobek di tengah-tengahnya aja, boleh apa-apa ya. Nanti kelompok 1 tugasnya adalah bagaimana cara menghadapi perbedaan dengan sikap toleransi. Kemudian kelompok 2, berarti sini ya, kelompok 2, apa nilai-nilai yang bisa diterapkan dari Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Nah, kelompok 3 sama dengan kelompok 1 tugasnya, kelompok 4 sama dengan kelompok 2. Oke, silakan waktunya 10 menit ya, cukup ya. Nah, nanti kelompok 1 namanya siapa saja ditulis, pertanyaannya juga ditulis dan jawabannya juga ditulis. Oke, silakan. Waktunya sudah habis. Silakan langsung saja ke kelompok 1. Silakan agama lain beribadah, mulai dia memaksa keyakinan orang lain, saling menghargai sebuah agama dan budaya. Oke, bagus, terima kasih. Menjelaskan tentang keimanan beristilah kesalahan dan masalah keimanan termasuk ayat ketika keimanan ayat ini turun. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4.
Oke, sudah maju semua ya dari empat kelompok. Oke, nanti apa yang sudah disampaikan dari masing-masing kelompok sungguh luar biasa, sangat bagus sekali. Artinya kalian mampu berpendapat, mampu memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Pak Guru sampaikan. Nah, maka dari itu, sampailah kita pada saatnya untuk kegiatan refleksi ya. Nah, apa itu? Apa? Coba sekarang kita boleh dijawab bareng-bareng ya. Apa pelajaran penting yang kalian dapatkan hari ini? Toleransi, ilmu lebih luas. Apalagi? Oke, selanjutnya silakan siapkan buku tulis kalian. Silakan dicatat soalnya ya. Nah, ini masing-masing ya. Nanti silakan diisi, langsung dijawab di buku saja ya. Ya, dijawab bisa nyaman ya. Ya. Silakan ditulis dulu saja ya. Setelah kegiatan evaluasi selesai, nanti kita tibalah saatnya kegiatan penutup. Jadi kembali lagi. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 256 dan Ali Imran ayat berapa? 64. Di mana di situ kita diajarkan untuk pertama toleransi atau menghargai perbedaan agama yang ada di dunia ini, terutama di lingkungan sekitar kita. Kemudian menjaga kebersamaan dengan hidup saling menghormati perbedaan pendapat untuk kemudian menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian tidak memaksakan pendapat orang lain atau tidak memaksakan keyakinan orang lain supaya sama dengan kita semuanya. Nah, jadi itu adalah pembelajaran atau pelajaran hari ini terkait dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran ayat 64. Maka dari itu, segala kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.